Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, dimanapun kita berada pada saat ini marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa mohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu dalam kerendahan hati, kami bersyukur dan berterima kasih untuk nafas kehidupan yang masih boleh Tuhan percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Dan kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon tuntunan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus kepada kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sehingga kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemik COVID-19 pada saat ini Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dalam kitab Imamat pasal yang ke-18, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-30, namun saya akan membacakan ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5 mengingat waktu yang ada. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, di mana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus melakukan peraturanku, dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan." Demikianlah bunyi firman Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita pasal 18 ini merupakan sebuah topik yang baru yang ditujukan kepada umat Tuhan secara keseluruhan, bagaimana mereka harus hidup di dalam keluarga, relasi satu dengan yang lain. Kalau kita lihat pasal 1, Imamat pasal 1 sampai dengan pasal ke-17, itu membicarakan tentang bagaimana umat harus beribadah kepada Tuhan, peraturan-peraturan yang harus mereka lakukan di dalam beribadah bait Allah. Dan itu ditujukan kepada para imam. Sedangkan di dalam pembacaan kita pada saat ini, pasal 18 mengatur tentang kehidupan umat Tuhan secara keseluruhan di dalam keluarga. Bagaimana relasi mereka satu dengan yang lain. Oleh sebab itu judul renungan kita pada saat ini adalah menguatkan tatanan keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, ada beberapa faktor yang ikut membentuk kepribadian seseorang. Dan beberapa di antaranya yang berhubungan dengan keluarga adalah kepercayaan mereka, their beliefs. Kemudian yang kedua, pengaruh interaksi dan experiences, pengalaman. Bagaimana relasi mereka dengan orang lain dan juga pengalaman-pengalaman yang dialami oleh mereka. Dan yang ketiga adalah environmental, lingkungan di mana mereka berada. Dan ketiga, faktor ini mereka dapatkan di dalam keluarga. Ketiga hal ini dialami dalam kehidupan keluarga mereka. Yang pertama menyangkut kepercayaan. Bagaimana keluarga menanamkan nilai-nilai iman, termasuk moral di dalam kehidupan keluarga. Dan yang kedua, bagaimana interaksi di dalam keluarga dan pengalaman-pengalaman mereka itu sangat mempengaruhi
pembentukan kepribadian mereka. Dan yang ketiga adalah lingkungan keluarga. Ya, lingkungan keluarga itu sangat menentukan kepribadian seseorang. Apakah ada anak perak, atau ada anak perunggu, atau ada anak emas. Nah, pemberlakuan terhadap mereka itu sangat mempengaruhi kepribadian mereka. Sebagai contoh, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita lihat salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Thomas. Sebagai contoh kita lihat Thomas. Thomas artinya twin atau kembar. Mengapa namanya Thomas artinya kembar? Karena ketika dia lahir, orang tuanya itu tidak tahu bahwa akan lahir anak kembar. Jadi mereka hanya menyiapkan satu nama. Nah, ketika kakak kembarnya keluar, mereka memberikan nama itu kepada kakak kembarnya. Dan kemudian dia, Thomas, mereka tidak lagi memberikan nama kepadanya. Jadi namanya kembar. Nah, tidak memberi nama kepada dia itu mempengaruhi dia di dalam pertumbuhannya dalam keluarga. Dia menjadi pribadi yang tidak percaya diri karena dia menjadi anak perak. Kakaknya anak emas. Dia tumbuh menjadi pribadi yang tidak mudah untuk percaya kepada orang. Akhirnya kita lihat dalam pelayanan, itu juga mempengaruhi dia. Ketika teman-temannya mengatakan bahwa kami telah melihat Yesus telah bangkit. Dia mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku kepada jarinya, aku tidak akan percaya. Nah, itu disebabkan karena dia tumbuh sebagai pribadi yang tidak percaya diri. Karena dia menjadi anak perak. Dengan demikian pentingnya pembinaan kehidupan di dalam keluarga. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, lingkungan keluarga mengambil bagian penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Oleh sebab itu memperkuat tatanan keluarga dengan nilai-nilai iman termasuk moral sangat penting dalam kehidupan sebagai orang percaya. Oleh sebab itu pembacaan kita saat ini ayat 1 sampai dengan ayatnya 30 itu mengingatkan kita tentang pentingnya nilai-nilai iman untuk diletakkan di dalam keluarga. Lingkungan keluarga mengambil bagian penting dalam pembentukan kepribadian seseorang. Kita juga lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang tadi saya bacakan, itu mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk harus tampil beda dalam kehidupan. Dikatakan dalam pembacaan kita bahwa kamu jangan seperti orang Mesir, dan kamu juga jangan seperti orang Kanaan. Mereka hidup di tengah-tengah orang Kanaan, tapi mereka tidak boleh seperti orang Kanaan. Mereka harus tampil beda. Tampil beda di dalam nilai-nilai iman dan moral yang ditunjukkan dalam kehidupan setiap hari. Sebagai contoh kita lihat dalam relasi dalam keluarga, dan itu akan mempengaruhi relasi keluar. Dan juga bagaimana orang percaya menghadapi kesulitan yang membuat mereka berbeda dengan orang lain. Bahwa apapun yang kita alami sebagai orang percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga sikap kita dalam menghadapi kesulitan adalah kita tetap berharap dan bersandar pada Tuhan. Dan mengucap syukur bahwa dalam segala situasi apapun yang kita hadapi, khususnya dalam situasi pandemik saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan senantiasa memperhatikan kita, dan dia akan memberikan apapun yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu tetap berharap dan percaya kepadanya. Karena dia adalah sumber kehidupan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup ini. Kita harus tampil beda dengan orang lain dalam pengharapan dan sukacita dalam keberadaan apapun. Amin. Marilah saudara-saudara sekalian kita berdoa.
Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, ya Tuhan, melalui pengalaman iman umat Israel. Dan tolonglah kami, ya Tuhan, untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai iman kami kepada keluarga kami dan kepada kami sendiri untuk senantiasa taat dan setia kepadamu. Dan kami bersyukur juga untuk pemeliharaan dan kasih Tuhan bagi kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu, ya Tuhan, biarlah kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih dan menikmati kehidupan ini di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bahwa apapun yang akan terjadi dengan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan badai akan senantiasa berlalu dalam hidup kami. Kami tetap tabah dan setia kepadamu dalam segala situasi kehidupan yang kami alami. Kami berdoa bagi segala pergumulan kami sebagai keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Tuhan memberkati masing-masing kami dan curahkanlah berkat-Mu berlimpah atas kehidupan kami Bapa, sehingga kami juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Berdoa bagi persekutuan berjemaat kami, jemaat GPB Ecclesia, dengan segala program pelayanan yang ada di tengah situasi pandemik saat ini. Engkau memberkati dan Engkau campur tangan. Kami bersyukur untuk pelayanan virtual ibadah yang boleh berlangsung sampai pada saat ini. Kami dapat menikmatinya sebagai sebuah anugerah yang daripada Tuhan. Bahwa Tuhan menjamah kami, Tuhan menyapa kami dengan bentuk yang baru melalui ibadah-ibadah virtual. Kami dapat menikmatinya dalam ungkapan syukur dan terima kasih kepadamu. Kami menyerahkan akan seluruh keberadaan kehidupan kami dan berdoa bagi pergumulan bangsa kami untuk menghadapi akan COVID-19 ini Tuhan. Engkau campur tangan dan Engkau memberkati segala program yang dilakukan, sehingga semuanya biarlah berjalan untuk kemuliaan nama-Mu dan keamanan, ketenteraman kami semua. Kami berdoa bagi semua orang yang ada di front line, para medis, dokter, perawat. Kami berdoa bagi semua yang sakit, terbaring sakit karena COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka dan menyembuhkan mereka. Dalam segala keberadaan mereka, Tuhan kuatkan iman mereka. Terima kasih Tuhan, mereka juga yang ada di isolasi di rumah, Tuhan juga mau kuatkan mereka untuk melewati akan badai ini. Inilah kami ya Tuhan, dengan doa kami yang kami naikkan kepadamu. Dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.